saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang dahsyat dan luar biasa. Shalom. Sekali lagi shalom. Prosper people, I grow, I go, I glorify. Fresh anointing people say, I grow, I go, I glorify. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya sehat, saya kuat, saya makmur, saya panjang umur, saya awet muda. Diberkati Tuhan Yesus Kristus. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Engkau sungguh baik. Kami ada saat ini, hari ini, detik ini, semua karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami mulai dan kami tabiskan ibadah Betania Fresh Anointing Kuala Kurun dasar ajaib dan luar biasa di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan namanya. Semua yang siap menyembah Tuhan, membesarkan nama Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Sebab kami percaya kami ada dalam hati-Mu ya Yesus. Dalamnya kasih sayang-Mu, Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Dalamnya kasih sayang-Mu, Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Oh yeah, bersama katakan, dalamnya kasih sayang-Mu, Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Dalamnya kasih sayang-Mu, Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Angkat suaramu katakan, kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Kau setia
menguatkanku, ku bersyukur. Ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Kau setia menguatkanku, ku bersyukur. Ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Kau setia menguatkanku, ku bersyukur. Ku ada dalam hati-Mu. Bersama kita katakan, dalamnya kasih sayang-Mu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Dalamnya kasih sayang-Mu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Kau setia menguatkanku, ku bersyukur. Ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Kau setia menguatkanku, bersyukur. Ku ada dalam hati-Mu. Oh, bersama katakan, kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur. Ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Kau setia kasih-Mu, oh, kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Kau setia menguatkanku. Sekali lagi, kasih-Mu, kasih-Mu selalu
Oh, penuhi kehidupanku. Yeah, Kau setia menguatkanku. Bersyukur ada kita sembah Tuhan. Oh, Yesus, haleluya. Ya bara 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 bashe, kita la bara 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 bara. Ya la 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 takana la bara 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 basande. Oh yeah, hallelujah. Oh, Yesus, Yesus, kasih-Mu selalu mengalir dalam setiap kami. Oh, kasih-Mu, yeah. Haleluya. Yesus Tuhan, kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Kau setia, ku bersyukur, ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur, ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir. Oh, Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur, kasih-Mu, oh, kasih-Mu selalu penuhi kehidupanku. Yeah, Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur, ku ada dalam hati-Mu. Bersama katakan, Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur, ku ada dalam hati-Mu. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Semua yang siap bersyukur, memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Woo! Kunaikan syukur kami Tuhan buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Mari tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara semua. Hey. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Come on, say.
Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti puji meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Bersama kita nyatakan kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, pun ku tak akan berhenti puji meninggikan namamu, selalu menari muliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Come on. Yeah, 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 yeah. Bersama kita akan ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Come on gitar. Woo. Yeah. Come on say, ku tak akan berhenti puji meninggikan namamu, selalu memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini. Ku tak akan berhenti puji meninggikan namamu, selalu memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan. Lagi ku tak akan berhenti puji meninggikan namamu, selalu. Oh yeah, yeah. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu. Jemaat Tuhan, yes. Dibebaskan, hidup yang kau beri. Lagi, ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Come on, yeah. Ku takkan berhenti meninggikan namamu. Oh, oh. Yeah. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Ada berapa banyak yang merasakan bahwa sungguh nyata kasih Tuhan dalam hidup kita? Berikan tepuk tangan sorak bagi Yesus. Come on. Haleluya. Woo. Yeah, seindahnya pelangi, setelah
terangnya mentari, namun kau yang terindah. Hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia. Hanya kau Yesus menjagaku. Lompat bersama, come on. 1, 2, go. Sungguhnya di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Katakan walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia. Amin. Menjagaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata, hanyalah untuk-Mu. Amin. Dari hati kami, dan kami nyatakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidup, dengan Kau tebus dosaku, sungguh. Segenap, come on. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah sungguh nyata, sungguh. Dengan darah-Mu sungguh nyata di sepanjang hidupku, hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita dong. Come on. Prosper people. I grow, I go, I glorify. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Bersama katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih. Sekali lagi, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya, oh indahnya, oh heran kasih. Sebab tak bisa digambarkan dan dilukiskan kasih Tuhan dalam hidup kami. Selalu nyata bagi setiap pribadi kami. Setiap hari nyata. Oh Yesus. Dan kami berterima kasih untuk kasih-Mu bagi kami, Yesus. Kami bersyukur sebab Engkau mengasihi kami. Oh Yesus. Mari katakan bersama, oh betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih. Betapa kagum, betapa kagum, yeah.
mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankan. Mari jemaat Tuhan dengan semua katakan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankan. Lebih sungguh lagi bagi Tuhan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tahu betapa kagum, betapa kagum perbuatan tangan-Mu, kuasa-Mu nyata dalam hidup. Saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Besarnya karya-Mu, betapa kagum, betapa kagum. Ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Amin, amin, amin. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankan. Sekali lagi katakan haleluya. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankan. Sungguh ku tak dapat, Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankan. haleluya. Sungguh Ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankan kasih-Mu. haleluya. Amin. Yesus yang baik, Yesus yang luar biasa, Yesus Tuhan kami, Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin, 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 amin. Amin, amin. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu,
oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Lagi katakan sungguh, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Amin, 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 amin. Kami sangat bersyukur di hadapan Tuhan. Hari yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru. Hari ini kami ada hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena hebat, bukan karena gagah, bukan karena kami layak, tapi karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, kasih karunia Tuhan bagi kami tidak akan pernah sia-sia. Dan keputusan kami tidak akan pernah menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan itu. Justru melalui kasih karunia Tuhan yang berlimpah kepada kami akan terus rajin, kami akan terus rajin, kami akan terus rajin. Karena hanya satu tujuan kami, menyenangkan hati Tuhan, mengasihi Tuhan, dan kami dipercaya Tuhan untuk masuk di dalam kerajaan sorga. Dan kami semua sudah menjadi penghuni-penghuni kerajaan sorga. Semua yang mau menerima firman Tuhan pada saat ini, mari sama-sama katakan amin. Kurang semangat katakan amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Baik. Jemaat kita sudah banyak liburan. Diberkati seluruh jemaat yang lagi liburan, dan diberkati juga kita yang ada di tempat ini sebagai penjaga gawang, gitu ya. Semua bersyukur, katakan amin. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang Tuhan nyatakan kepada kita itu akan selalu tepat dan itu akan selalu benar dan tidak akan pernah salah. Katakan amin. Nah, kalau kita berbicara suatu peristiwa yang dihadapi oleh Gideon, dia harus berhadapan dengan musuh sebanyak 32.000. Dan saat itu pasukan Gideon ada 30.000, berarti selisihnya cuma 2.000. Nah, artinya menang Gideon dengan posisi itu juga bisa berbicara dia menang. Bisa paham? Tanpa pertolongan Tuhan dia bisa menang. Karena selisihnya hanya 2.000. Nah, tetapi kita bisa melihat bagaimana Gideon itu mendapatkan satu tuntunan, bahkan juga dia taat kepada apa yang dikatakan oleh firman Allah. Gideon, 30.000 pasukanmu terlalu banyak. Kurangi. Setelah dikurangi, akhirnya sisa 10.000. 10.000 dengan melawan 32.000, kemungkinan besar yang menang itu yang 32.000, betul? Nah, tetapi kata Tuhan lagi kepada Gideon, masih terlalu banyak. Ternyata 10.000 dengan melawan 32.000 di hadapan Tuhan, itu pasukan Gideon masih terlalu banyak. Dan Tuhan mengingatkan Gideon supaya engkau bisa melihat bahwa hasil kemenangan itu bukan karena engkau, bukan karena tentaramu, bukan karena pelatihanmu, bukan karena kekuatanmu, bukan karena kemampuanmu. Kurangi lagi. Setelah itu dikurangi dengan selisih yang terakhir, dan dikatakan saat itu nanti mereka akan memasuki satu daerah dan di situ sungai, dan di dalam waktu mereka melihat ada air, mereka ingin minum, mereka sudah haus. Nah, lihat, siapa nanti di antara mereka pada saat melihat air itu cara minumnya tidak punya etika, itu juga singkirkan. Jadi saat itu ada yang minum langsung mulutnya langsung ke air. Gitu ya. Itu namanya nggak punya etika. Tapi ada yang punya etika saat itu. Mereka ambil dengan tangannya, baru dia akan. Nah, semua yang mengambil air itu dengan tangannya, kata Tuhan, itu yang pilih. Dari 10.000, sisa akhirnya 300 orang. Pertanyaan saya, berapa persen 32.000 lawan dengan berapa persen hanya sisa 300 orang?
Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah hari ini bukan seberapa banyak orang menyertaimu. Bukan seberapa banyak orang yang kau kenal. Bukan seberapa banyak orang pejabat-pejabat yang kau kenal. Bukan seberapa banyak apapun yang kau hadapi yang menyertaimu. Tetapi hari ini berbicara hari ini, siapa yang menyertaimu? Katakan amin. Katakan amin. Kalau Tuhan yang menyertaimu, dari 300 orang, itu semuanya yang 32.000 kalah. Lihat perbandingannya itu. Sehingga dengan sisa 300 orang itu, maka lihat, Yosua tidak ada dasar lagi untuk mengatakan, karena tentara saya, karena ahli perang saya, karena strategi saya, karena pola yang saya buat. Sehingga saat itu Gideon tidak ada mengungkapkan ke permukaan, bahkan dalam hatinya, bahwa peperangan itu dimenangkan oleh Gideon karena Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Jadi pagi hari ini bukan seberapa banyak yang mengikutimu, tetapi siapa yang menyertaimu. Kalau Tuhan yang menyertaimu, dari hal kecil semuanya juga bisa tumbang kok. Katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yes. Nah, sia-siakah kasih karunia padamu itu? Ingat, kasih karunia bukan membuat kita menjadi berleha-leha. Ya, kasih karunia bukan membuat kita jadi pemalas. Kasih karunia bukan membuat kita menjadi seenaknya hidup. Kasih karunia bukan membuat kita apa maunya kita saja. Tapi kasih karunia berbicara sekali, itu bentuk kasih karunia Tuhan tertinggi padamu, supaya kita tinggal di dalam kasih karunia itu, sehingga apapun yang kita lakukan semua karena Tuhan. Katakan amin. Nah, kalau kita nanti melihat di dalam perikop yang pertama, di situ ada gadis-gadis yang bijaksana dan juga ada gadis-gadis yang bodoh. Ini juga berbicara persiapan. Semua orang itu perlu mempersiapkan diri. Katakan amin. Nah, semua orang harus mempersiapkan diri. Tentang 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang bodoh ini, sama-sama mereka dituntut Tuhan supaya mempersiapkan diri. Nah, kalau sudah berbicara mempersiapkan diri, berarti ada sesuatu tolak ukur yang harus dilakukan. Katakan amin. Nah, di dalam perumpamaan itu tadi, si pengantin laki-laki itu tidak memberitahu jam berapa datangnya. Pengantin laki-laki yang mengatakan siap-siap. Nah, akhirnya gadis bodoh kehabisan minyak. Dan 5 gadis bodoh mau minta kepada 5 gadis bijaksana. 5 gadis bijaksana tidak mau lagi membagi minyak itu. Karena ini berbicara persiapan. Jadi kalau 5 gadis ini tidak memberikan minyak yang diminta oleh 5 gadis bodoh, itu tidak berbicara bahwa 5 gadis bodoh itu sombong, tidak mau bantu, tidak mau memberikan. Tidak ada konteksnya lagi di situ. Sehingga suatu saat kalau Tuhan sudah mempersiapkan, siapapun mungkin yang datang padamu dengan perasaannya, dengan pikirannya, ada saatnya katakan tidak. Amin. Karena hidupmu dan hidup saya tidak diatur oleh perasaan orang, keadaan orang, keputusan orang, perkataan orang, nasihat orang. Ada saatnya dan harus terus hidupmu dan hidup saya tetap harus diatur oleh firman. Katakan amin. Pada saat Anda dan saya diatur oleh firman, lihat, semua keputusanmu itu pasti benar. Katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, yang kedua kita bisa melihat di situ tentang talenta. Perumpamaan sekali lagi, sekalipun Yesus selalu membuat ajarannya juga tentang perumpamaan, yang dasarnya perumpamaan itu untuk mempermudah orang untuk mendapatkan pengajaran itu. Maksud Tuhan Yesus memberikan suatu supaya mudah. Ya, karena si penerima firman itu masing-masing tingkat intelektualnya itu masing-masing. Maka Tuhan juga selalu tidak terlepas dari perumpamaan. Tapi perumpamaan Yesus tidak hanya sekedar perumpamaan. Kalau ibaratnya saya membuat perumpamaan hari ini yang saya buat itu untuk mempermudah. Tapi perumpamaan yang Tuhan Yesus lakukan itu selalu berbicara yang akan datang. Amin. Itu selalu berbicara yang kita tidak bisa dapat, baru kita paham. Nah lihat di situ perikop yang kedua tentang talenta. Ya, tentang talenta. Pemilik talenta, ownernya talenta itu Tuhan.
Setuju? Halo, setuju? Supaya kita sepakat hari ini bahwa talentamu itu bukan kamu pemiliknya, tapi Tuhan pemiliknya, Tuhan ownernya. Setuju? Sehingga talenta yang Tuhan berikan padamu dan pada saya juga tidak ada itu berbicara tentang karena engkau, karena saya, atau karena kemampuanmu, karena kekuatanmu. Sama seperti Gideon, dia tidak mengakui bahwa itu karena perbuatannya, tapi semua karena Tuhan. Katakan amin. Owner pemilik talenta adalah Tuhan Yesus. Katakan amin. Nah, keinginan owner ini, keinginan pemilik ini, ingat. Pertama, keinginannya. Talenta itu waktu diberikan harus dikembangkan. Ya, itu keinginannya owner itu. Yang kedua, setia dan fokus. Amin. Yang ketiga, jangan malas. Yang keempat, tanggung jawab. Yang kelima, diminta laporannya. Kalau membaca itu nanti tentang talenta, Yesus tidak pernah mengancam kepada 3 orang yang diberikan itu. Yesus tidak pernah mengancam awalnya, kalau engkau tidak berhasil, hukumanmu seperti ini. Enggak. Semua sama-sama diberikan. Dan Tuhan hanya minta, owner itu minta supaya dikembangkan, supaya setia dan fokus, supaya jangan malas, supaya bertanggung jawab, dan nanti diminta laporannya. Amin. Seperti bendahara kita, itu biasanya nanti akan saya minta laporan. Bisa paham? Artinya wajar, betul tidak? Wajar. Kalau misalnya saya minta pertanggungjawaban laporan, diminta laporan hasil, saya minta, bisa dikatakan bendahara mengatakan, oh dasar juga Pak Gembala, selalu minta. Oh ada yang enggak benar. Padahal itu hak saya untuk meminta. Betul? Sama seperti Yesus tadi. Maka lihat, saya dan saudara itu bukan pemilik talenta. Saya dan saudara itu pengelola talenta. Katakan amin. Katakan amin. Kalau sudah ada owner yang pertama, berarti Anda dan saya adalah orang kedua. Setuju? Pengelola. Sama seperti waktu dunia ini sudah diselesaikan dengan begitu sempurnanya, seluruh isi dunia ini sudah sempurna Allah lakukan dan diberikan itu kepada Adam, kelola. Amin. Nah, melalui perumpamaan itu juga Yesus sudah memberikan talenta padamu dan Yesus mengatakan kelola. Ya. Nah, lihat di situ. Ingat, apa modal? Modal yang pertama yang diberikan itu 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Ingat sekali lagi, nanti di dalam perumpamaan itu ya, si orang itu yang ditugaskan, yang dipercaya oleh yang punya talenta tadi, pertama diberikan kepada si A itu 5 talenta, si B itu 2 talenta, si C 1 talenta. Ya, 1 talenta. Nah, sehingga apa? Si owner akan meminta diberikan pada mereka itu target. Target. Yesus tidak pernah mengatakan kalau gagal target, Anda dihukum, enggak. Tapi harus target. Nah, di situ ada target, sehingga apa? Yang 5 tadi itu menjadi 10. Yang 2 tadi menjadi 4. Dan yang 1 tadi menjadi 2. Adil kan? Tapi biasanya orang yang berpikiran yang sudah berbeda itu biasanya yang diberikan paling sedikit. Hati-hati. Ya, biasanya orang yang suka protes itu kalau diberikan terlalu sedikit. Dan itu hati-hati. Karena firman Tuhan kalau diberikan kepada dia 5, diberikan 2, diberikan 1, Tuhan tahu kapasitas orang itu. Bukan berarti yang menerima 1 talenta itu bodoh, bukan. Tapi Tuhan tahu kapasitas seseorang. Amin. Tuhan tahu. Nah, lihat. Kalau kita bisa melihat di situ berarti 5 2, 1 tadi. Ingat, jangan nanti pulang dari sini, oh ini nomor cantik. Ya, halo, jangan sampai membuat ini nanti menjadi nomor cantik ya. Nah,
lihat, penerima jumlah modal itu bisa beda. 5, 2, 1 itu bisa beda. Tetapi tetap dituntut pertanggungjawaban. Bisa paham? Sekali lagi, penerima jumlah modal itu bisa berbeda. 5, 2, 1. Tetapi owner tetap menuntut pertanggungjawaban. Katakan amin. Jangan ada dalam pikiran hari ini, kalau begitu saya nggak mau talenta itu. Jangan. Minimal 1. Ya, minimal 1. Semua kita yang hadir ini punya talenta minimal 1. Setuju? Nah, lihat di situ ya. Kita berbicara yang 1 talenta saja. Modal awal itu minimal 1 talenta. Saya ambil contoh. 1 talenta itu upah seorang karyawan yang bekerja 19 tahun. 1 talenta. Upah seorang pekerja, upah seorang karyawan yang sudah bekerja 19 tahun. Kalau 19 tahun berarti berapa bulan? 228 bulan. Yang biasanya kredit itu hafal. 10 tahun sudah hafal, 5 tahun sudah hafal. Yang 20 tahun juga sudah hafal. Nah, 19 tahun ini 228 bulan. Ya. Nah, lihat. Gaji seorang karyawan yang bekerja 19 tahun. Sudah ada yang bekerja di sini 19 tahun? Pak De, berapa Pak De? Sudah berapa tahun bekerja Pak De? Tidak terhitung? Oh ya sudah. Nah, 19 tahun. Kita lihat lagi. 1 talenta kalau dibuat kilo itu 34 kilo. Ya sudah beras 34 kilo. Ya. Kali 228 bulan atau 19 tahun tadi, itu berarti 1 talenta itu sudah 7 ton. 7 ton 772 kilo. Ya. Halo? 7 ton. 7 ton 772 kilo. Misalnya itu beras. Saya mau tanya, selama 19 tahun, kalaupun diberikan lagi waktu sampai 60 tahun, saya yakin yang 7 ton 772 kilo tidak akan pernah habis dimakan 1 orang. Amin. Ya tergantung perut sih, tapi perutnya sebesar apapun tidak mungkin habis 7 ton itu. Ya. Nah, kalau zamannya Yesus itu dibuat 1 dinar. Jadi 1 talenta itu 1 dinar. Nah, kalau di dalam 1 dinar zamannya Yesus itu berarti 6.000. Ya, 6.000. Jadi 19 kali 228 bulan atau 19 tahun tadi, 6.000 kalau dikalikan itu menjadi 1.368 juta. 1 talenta. Halo? Amin? Nah, mungkin ingin saya permudah lagi. Jika dibandingkan dengan masa sekarang, seandainya upah kerja hari ini adalah 50.000 1 hari. Tukang kita itu keneknya 110 hari. 110.000 per hari. Tukang 150.000 per hari di luar makan. Tukang kita. Nah, bisa paham ya? Nah, sudah nggak usah jauh-jauh, nggak usah 150.000, nggak usah 110.000, 50.000. Jadi 50.000 itu dikali menerima dia 1 dinar 6.000, berarti 6.000 kali ya 50.000 tadi dia sudah memperoleh 300 juta. 1 talenta
itu 300 juta. Saya menyederhanakan. Berarti kalau 2 talenta berapa? 600 juta. Kalau 5 talenta tadi berapa? 1,5 miliar. Catatan, lihat. Tuhan memberikan padamu dan pada saya minimal 1 talenta. Dan ingat, itu model diberi free. Tanpa bunga. Tanpa denda. Bapak dan Ibu, kalau misalnya ada pinjaman hari ini, lewat beberapa hari, pasti ada denda. Tapi Yesus memberikan itu padamu 1 talenta, itu free. Amin. Tuhan berikan hari itu padamu, mungkin hari ini misalnya dengan ketidakmampuan kita, mungkin kita ada salah, Tuhan tidak pernah ganti itu modal. Minta ganti modal. Enggak. Atau dikasih denda, bunga, tidak. Tuhan selalu memberikan padamu dan pada saya kesempatan lagi, kesempatan lagi, kesempatan lagi, kesempatan lagi. Tanpa ditagi bunganya, tanpa ditagi dendanya. Tuhan yang mana? Yang sangat baik dan luar biasa yang memberikan itu padamu. Maka hargai dalam kasih karunia ini dengan 1 talenta yang Tuhan berikan padamu. Minimal 1 talenta. Amin. Maka kita bisa melihat di situ masalah yang pertama, sekali lagi itu tidak berbicara modal, tetapi berbicara sikap hati untuk menerima modal itu. Hatimu baik, maka hasilnya juga baik. Katakan amin. Katakan amin. Coba kita pandang diri kita masing-masing. Tuhan berikan padamu itu 1 talenta. Kalau dibuat secara rupiah tadi, hitung-hitungan saya yang paling murah itu 300 juta. 300 juta diberikan padamu dengan free. Tanpa ada tuntutan, tanpa ada bunga, tanpa ada denda. Kalau Bapak dan Ibu lihat Pak Philip, enggak mungkin itu free. Halo? Berurusan dengan Pak Philip akan berbicara bunga, akan berbicara denda. Bukan Pak Philipnya, aturan mereka. Tapi kalau tanpa itu, karyawan-karyawan bank juga tidak akan dapatkan upah. Artinya adil. Tapi Tuhan tidak pernah memperhitungkan seperti itu. Amin. Misalnya modal yang pertama Tuhan berikan kepadamu kesehatan. Sampai hari ini pun Anda tidak pernah ditagih. Amin. Tidak pernah ditagih. Kalau sampai hari ini dalam setiap perjalananmu kemanapun Tuhan lindungi, tanda kutip, saatnya Tuhan itu jadi satpam kita, Tuhan tidak pernah minta bayar. Halo, hargai kasih karunia itu. Jangan karena problem sedikit Anda keluar dari kasih karunia. Problem itu tidak ada apa-apanya. Masalah itu tidak ada apa-apanya. Engkau kau sudah Tuhan kasih modal. Amin. Yuk, kita baca bahan. Kita lihat bahan. Yuk. Ini masih bahan. Tenang aja sampai jam 12. Yuk, bahan ya. Yuk kita baca. Matius 25 ayat 14 sampai 24. Ini versi FHYH ya. Ini lebih sederhana. Ayat 14 yuk. Ayat 14 dulu. 1, 2, 3 dengan suara yang lebih keras. 1, 2, 3. Amin. Nah lihat, di situ dikatakan orang yang akan pergi ke negeri lain. Nah orang di situ Yesus. Tuhan di situ adalah Yesus. Dan Yesus itu memanggil hamba-hambanya. Setelah dipanggil, maka lihat si Tuhan itu mempercayakan sejumlah uang. Nah kalau saya buat tadi, yang si A diberikan 1,5 miliar, si hamba yang kedua diberikan 600 juta, si hamba yang ketiga diberikan 300 juta. Diberikan.
Ayat 15, yuk 1, 2, 3, baca lagi lebih keras, 1, 2, 3. Amin. Jadi kalau modal diberikan yang berbeda, nah konsep seseorang yang mendapatkan lebih kecil tadi 1 talenta, ingat, inilah kebanyakan problem manusia. Padahal si Tuhan tahu kemampuan masing-masing. Berarti kalau diberikan 5 talenta, tanggung jawabnya pun makin besar, betul tidak? Diberikan 2 talenta berarti tanggung jawab juga tambah besar, betul? 1 talenta tetap juga bertanggung jawab. Bukan berarti karena 1 talenta dia menjadi berleha-leha. Tapi lihat, respon yang 1 talenta itu nanti berbeda. Padahal si owner, si pemilik talenta tahu kalau diberikan kepada si C ini 1 talenta, disitulah kemampuan dia. Amin. Halo? Amin. Yuk ayat 16, baca lagi dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Nah, lihat, lebih sederhana. Setelah sudah dikasih modal, maka keluar hukum dagang. Jadi Bapak dan Ibu berbisnis apapun, bukan apapun, berbisnis yang baik, berbisnis yang bermanfaat, itu Tuhan dukung. Amin. Dari bisnis itu Bapak dan Ibu dapat keuntungan, itu Alkitabiah. Ingat, itu Alkitabiah. Bahkan si owner tadi diminta target 5 akan menjadi 10. Yang 2 jadi 4. Yang 1 seharusnya jadi 2. Dan diminta pertanggungjawabannya. Namanya si pemilik, tanda kutip, tidak mau rugi. Betul tidak? Tidak mau rugi. Nah, sehingga kita bisa melihat di situ mereka mulai berdagang. Dan 3-tiganya mulai berdagang. Ya, lihat ayat 17, yuk 1, 2, 3. Amin. Yang 5 talenta mulai berdagang. Yang 2 talenta mulai berdagang. Berarti 1 keberhasilan sebagai syarat harus start. Harus mulai. Amin. Harus mulai. Nah, orang selalu ketakutan dengan memulai. Pada saat dia memulai dengan konsep ketakutan, maka lihat, dia akan hampir sama dengan si penerima 1 talenta. Orang biasanya yang takut duluan itu akan selalu berpikir negatif. Berpikir negatif. Nah, ayat 18, yuk 1, 2, 3. Yang 5 talenta bergerak dagang. Yang 2 talenta bergerak berdagang. Tapi yang 1 talenta tetap memang dia bergerak. Tapi lihat, justru gerakannya bukan berdagang, tapi menggali lubang. Artinya cari aman. Cari aman. Dia tidak mau untung, yang memberikan pekerjaan juga dia tidak mau kasih keuntungan. Aman. Halo? Ingat? Orang yang takut biasanya dia akan selalu banyak memakai kata-kata untuk melindungi dirinya. Padahal enggak perlu takut. Amin? Tidak perlu takut. Siapa di antara kita yang tidak pernah melangkah dengan 1 kesalahan? Semuanya pasti pernah berbuat salah. Betul? Pasti. Bahkan dalam hukum dagang pun. Nah, saya ingat dulu waktu ibu mau sekolah ambil di Brawijaya spesialisnya, saya buka rumah makan depan rumah sakit Doris. Nah, itu pun gagal.
Si tukang masak kabur. Saya bilang, Tuhan, saya ambil satu langkah. Ternyata memang Tuhan tidak izinkan itu. Gagal. Kompor semua yang serba mahal dibawa kabur. Nah, itu dibawa kabur kompor semua. Saya mau tanya, apakah saat itu saya kurus kering? Enggak juga. Maka tidak perlu takut melangkah. Selama Anda tidak menipu orang, selama Anda tidak ada main licik, selama Anda itu tidak mau menipu sana, maju aja. Mungkin tidak selalu nanti Anda mengambil keputusan itu tepat, tapi lihat, karena Anda adalah anak Tuhan, Tuhan akan selalu terus memberikan jalan keluar padamu. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Maka lihat, hanya dua posisi kita di dunia ini, yaitu imam dan juga raja. Seluruh jemaat di tempat ini, imam dan raja itu sudah engkau dapat bersamaan. Maka doa saya selalu, jemaat ini tidak ada ceritanya hidup miskin. Kalau miskin berarti dia hanya pemalas. Hanya pemalas. Jangan selalu berpikir kalau miskin itu lebih alkitabiah. Walau miskin di dunia, mati masuk surga, masih ada pilihan lain, bos. Kaya di dunia, mati masuk surga. Amin. Kalau memang itu keputusanmu, silakan, tapi masih ada pilihan yang lain. Kaya di bumi, mati masuk surga. Loh, di Alkitab banyak kok. Abraham kaya atau tidak? Kaya. Di Alkitab itu hanya Lazarus saja, dan itu juga punya karunia kok dia di situ. Supaya apa? Di dalam nubuatannya itu nanti, di situ kita bisa melihat nanti bahwa hubungan orang yang hidup dan yang mati tidak ada lagi. Termasuk tata acara di saat ada pemakaman. Tidak ada ceritanya kalau yang memakamkan itu gereja Beva itu pasti masuk surga, enggak ada. Yang gereja ini enggak ada. Tidak ada seperti itu. Tapi kita bisa melihat di dalam pada saat peristiwa-peristiwa termasuk di Alkitab, orang kaya waktu mati memang banyak yang ngantar. Banyak ngantar. Mungkin mobilnya ratusan yang ngantar. Tapi si miskin tidak ada orang yang ngantar. Tapi Alkitab mencatat si miskin bisa melihat orang kaya ada di neraka. Ada di alam maut. Maka si orang kaya ini meminta, tolong dong Tuhan, tolong dong Abraham, tolong dong ini hanya setetes air saja diberikan kepada lidahku ini. Tolong dong, kalau memang ini sudah bagian saya, tolong dong suruh lagi bangkit Lazarus untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar baik kepada saudaraku. Apa kata firman pada saat itu? Oh maaf, tidak ada hubungan lagi. Di bumi masih ada kitab para nabi, Injil, silakan percaya pada itu. Amin. Jadi jemaat kita di tempat ini enggak perlu sibuk-sibuk di mana nanti engkau kalau mati dikubur, apa yang harus apa dibuat, mungkin nanti berapa kilo daging babinya, siapa yang datang, undangannya, enggak usah sibuk hal itu. Halo? Halo? Nah, tidak usah sibuk. Dan tidak perlu kalau misalnya mati Alkitab itu di sebelah, enggak usah. Enggak ada jaminan itu masuk surga. Gak ada ceritanya setelah dikubur baru baca Alkitab. Oh gak ada itu. Lebih baik Alkitabnya itu dikasih sama orang jadi berkat daripada disuruh mendampingi. Katakan amin. Tapi kita bisa melihat begitu banyak masih dalam situasi seperti itu. Anda dan saya gak boleh lagi menambah-nambahkan komunitas itu. Katakan amin. Katakan amin. Nah, lihat di situ. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta tadi menggali lubang di tanah dan menyimpan uang itu baik-baik. Ayat 19, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ayat 20. (21) Amin. Lihat ya,
Kepada yang 5 talenta jadi 10, yang 2 menjadi 4. Dan apa respon, apa jawaban si tuan itu kepada kedua hamba ini? Engkau setia mengurus yang sedikit ini. Berarti yang 5 talenta itu masih sedikit. Halo? Coba baca lagi ayat 21. 1, 2, 3. Amin. Kepada yang 10 talenta, kata yang empunya talenta, engkau setia mengurus yang sedikit. Halo? Tadi 1 talenta aja udah banyak kan? Betul tidak? Di kacamata kita itu sangat banyak. Nah, di ayat 21 ini, 20-21, ternyata yang 5 talenta tadi, kalau dibuat tadi rupiah 1,5 M, itu kata Tuhan, itu masih sedikit. Halo, sekarang menjadi pertanyaan, pernahkah Tuhan mendesain kita untuk menjadi orang yang melarat? Halo? Enggak. Modal yang paling minim pun Tuhan kasih 300 juta, 1 talenta. Yang 5 talenta tadi kalau dihitung-hitung tadi, itu saya membuat angka yang paling sederhana. Dan kata Tuhan, engkau setia mengurus yang sedikit itu diberikan kepada yang, itu kalimat kepada yang 5 talenta. Maka lihat di situ, apa yang didapat lagi? Tanggung jawab yang besar, jauh lebih besar. Terimalah tugas menyenangkan. Amin. Maka setiap tugas yang Bapak dan Ibu lakukan selalu memiliki konsep itu menyenangkan. Bukan jadi beban. Bukan dalam keadaan tertekan. Bukan dikondisikan untuk membenarkan diri. Bukan dikondisikan untuk membela diri. Kalau bukan saya. Firman Allah tidak pernah mendesain kita seperti itu. Tapi setiap tugas yang diberikan, itu firman Allah mengatakan menyenangkan. Katakan amin. Artinya apa? Tuhan memberikan yang 5 talenta kepada 1 orang itu, kata Tuhan itu masih sedikit. Nah, konsep yang masih sedikit ini sebenarnya banyak alasan untuk mengatakan saya tidak mau. Tapi lihat, ternyata selain hati dan isi hati itu yang harus kita tanam mulai hari ini, tugas apapun yang memberikan kepadamu, itu harus selalu tugas yang menyenangkan. Amin. Apalagi kalau di dalam melayani Tuhan, itu semua tugas menyenangkan. Katakan amin. Katakan amin. Itu tugas menyenangkan. Ayat 22 yuk. 1, 2, 3. Ayat 23. Baik, yang saya dengar suara yang sebelah kanan. Ayat 24 sebelah kiri. Hanya sebelah kiri yang baca. 1, 2, 3. Nah itu kan belepotan. Ayat 24 bersama-sama yang sebelah kiri, yang sebelah kanan diam dulu. 1, 2, 3. Solmisasi saya dengar, gitu. Gak apa-apa, diampuni ya. Halo, nah lihat di situ ya, ayat 24 tadi. Datanglah hamba yang telah menerima 1 talenta. Lihat nih, kalau kita dalam posisi ini mulai hari ini harus sadar, ya, harus sadar. Jangan diulang lagi. Tuan, kata yang 1 talenta.
Saya tahu bahwa Tuhan orang yang bengis. Coba, cara berpikirnya 1 talenta udah jahat. Itu tadi saya bilang, orang kalau sudah berpikir negatif, maka terhadap orang pun akan selalu bicara negatif. Padahal sudah dikasih modal 300 juta tanpa bunga, itu free. Tanpa denda, itu free. Yang 1 talenta masih tetap membuat cara berpikir yang negatif. Tuhan itu orangnya bengis, kata gitu. Ya. Dan saya takut Tuhan akan merampas keuntungan yang saya peroleh. Jahat. Lihat. Pertama, si Tuhan dibilang bengis. Yang kedua, si Tuhan itu dikatakan adalah akan merampas keuntungan dia. Jahat enggak? Saya ngomong kepada Patra, kasih modal 100 juta. Enggak, amin. Berarti saya pertimbangkan kembali nanti ya. Nah, 100 juta kita dagang, Patra saya bilang. Mainkan di hurung bunut, dagang. Sekarang pertanyaan saya, dari 100 juta itu, kalau saya ambil keuntungan saya, kamu berpikir saya jahat atau tidak? Enggak kan? Dan saya juga tidak mungkin mengambil keuntunganmu. Bisa paham? Tapi si Patra sudah berpikir kepada saya, keuntungan dia pun akan saya ambil. Di dalam hukum dagang, saya owner, saya ingin mendapat satu keuntungan, wajar? Wajar. Bisa paham? Tapi kalau si talenta yang 1 tadi, sudah ada keuntungan dan saya ambil keuntungan dari Patra, baru bisa ngomong begitu. Ini belum, kerja saja belum, gitu loh. Tapi sudah berpikir negatif duluan, dan itu jahat. Halo? Maka lihat, ya, ayat 26. Nah, kalau ini membaca bersama-sama pasti lebih keras. 1, 2, 3. Tuh. Akhirnya apa dalam pikirannya? Terjadi? Terjadi. Bisa Pak? Jadi memang orang yang jahat itu, orang yang malas itu tidak berhak mendapat keuntungan. Bisa Pak? Orang yang malas tidak berhak mendapatkan keuntungan. Ngomong kanan kiri, jangan malas. Nah, kalau ngomong jangan malas sebelahnya kok semangat sekali ya. Kalau begitu ngomong lagi pada dirinya, saya tidak mau malas. Nah ini suaranya lebih pelan. Tadi saya suruh ke kanan lebih keras gitu ya. Ngomong kanan kiri jangan malas. Nah sudah boleh, adil, seimbang suaranya. Ya, jangan malas. Saya bangun pagi itu butuh komitmen. Dan disitulah bagian saya. Harus mempersiapkan firman, kasih makan kepada domba. Dan saya tidak mau malas. Amin. Saya dapat upah, saya sudah banyak dapat upah. Karena saya rajin. Saya rajin. Katakan amin. Katakan amin. Jadi artinya begini, kalau gereja ini diberkati Tuhan, itu semua karena Tuhan. Tapi kalau gereja ini diberkati Tuhan juga, itu karena pemimpinnya juga tidak malas. Kalau pemimpinnya malas, gak mungkin dapat keuntungan. Semua harus rajin. Katakan amin. Tidak ada ceritanya di rumah sampai tidur 24 jam. Ada seseorang yang saya kenal, kalau bicara dengan dia, itu selalu ngomong tentang proyek miliaran. Dan dia hebat, strateginya hebat. Kalau ngomong dengan dia, sudah sampai 3 jam pun kuat.
Dia selalu ngomong tentang miliar. Sampai saat ini saya lihat dia punya proyek juga nggak ada. Halo? Jangan sampai ada jemaat BFA seperti itu ya. Diajak ngomong usaha, pendapatnya sangat banyak. Jurus-jurusnya sangat banyak. Metodenya sangat banyak. Kalau katakan modal, dia juga selalu bisa bicara 10M, 100M. Tapi yang saya kenal orang ini sampai sekarang nikah juga enggak. Bisa Pak? Kalau saya tanya kenapa enggak nikah? Padahal selalu ngomong proyek miliaran. Berarti salah satunya apa? Dia pemalas. Kenapa dia pemalas? Salah satunya karena apa? Ya mungkin selain dia tidak ada visi, dia tidak mau cari makanan untuk anak istrinya, malas. Jadi untuk dirinya saja, kemana pergi tetap sendiri, ngopi sendiri, makan sendiri. Kalau ada suami, ada istri atau anak, tambah beban. Nah, hari ini yang belum nikah, saya tidak pernah restui Anda tidak menikah. Harus semua menikah. Amin. Amin. Nah, setuju ya? Amin. Nah, lihat di situ ya. Ayat 27, ini lebih mudah lagi, ayo 27, 1, 2, 3. Nah, Tuhan loh, kalau kamu malas, minimal itu uang itu 300 juta tadi, masukin ke bank. Jadi waktu pemimpinnya datang, pasti sudah ada bunga dari bank, betul tidak? Artinya ada perubahan dari 300 juta mungkin saat itu menjadi 310 juta. Bisa paham? Artinya mengembang. Padahal itu dia tetap jadi pemalas juga. Dia tetap jadi pemalas, ngambil pusing, masukin ke bank, dapat bunga. 300 juta, dapat bunga misalnya 7%. Sudah berapa duit? Ya kan? Hampir sekitar 13-14 juta. Nah, itu pun dia tidak mau lakukan. Bahkan yang punya pun, yang si owner tadi mengatakan, karena itu setidak-tidaknya uang itu kau simpan di bank. Supaya aku dapat menerima bunganya. Halo? Ayat 28 yuk. 1, 2, 3. Amin. Kenapa kepada yang 10 talenta lagi? Kenapa bukan yang kepada yang keempat? Karena dalam sistem kepercayaan, dengan sistem pengelolaan, dengan sistem tanggung jawab, pasti si owner lebih percaya kepada yang 5 talenta menjadi 10. Jadi yang 1 talenta ini dipercayakan lagi kepada yang 5 talenta tadi. Bertambah. Jadi ingat, hidup di dalam Tuhan, di sini saya imani, hidupmu terus ke depan justru akan semakin diberkati berlimpah. Amin. Diberkati terus berlimpah. Yuk ayat 29. Akan diambil. Amin. Artinya suatu saat ada krisis kepercayaan si bos pada dia. Mungkin dia minta kesempatan lagi, si bos tidak mau berikan lagi. Ya, si bos tidak mau berikan. Diberikan memohon, enggak lagi. Itu nanti ada titik seperti itu. Maksud saya, jangan sampai Bapak dan Ibu dan kita di titik itu. Titik itu. Maka lihat, kalau Bapak dan Ibu bisa melihat, orang itu sungguh-sungguh dalam Tuhan, diberkati, terus semakin diberkati. Ingat sekali lagi, itu tidak ada pikiran bahwa Tuhan itu tidak adil. Ya. Nah, ayat 24, Lukas 19 ayat 24 sampai 26. Yuk, 1, 2, 3. $25.
26. Amin. Yang sedikit saja kalau ditanggung jawab diambil. Tapi yang sudah besar akan ditambah-tambahkan. Itu manajemen surga. Ya, itu manajemen surga. Itu tidak boleh kita selalu berbicara manajemen sosial. Itu tidak bisa. Makanya lihat, sekarang ini banyak di dalam pelayanan apapun membenarkan dirinya, lebih membenarkan dirinya kalau dia terus mengembangkan pelayanan sosial. Inti daripada ini semua, mau seperti apapun latar belakang jemaat, ekonominya, hanya satu goalnya, supaya mereka tetap mengenal kasih karunia dan tinggal dalam kasih karunia itu. Amin. Maka lihat, waktu perempuan Samaria itu, dia memberikan semua upahnya. Dia memberikan gaji 3-4 bulan. Diberikan minyak nawasto yang mahal. Terus meminyaki kakinya Yesus. Murid-murid punya konsep itu pemborosan. Coba kalau diambil, uangnya bisa dibagi-bagikan kepada orang miskin. Bukankah model konsep ini sering sekali lebih ngetren dalam pelayanan? Dan apa kata Yesus? Sampai kapanpun orang-orang seperti itu tetap ada di hadapanmu. Ya. Nah, bukan berarti kita tidak peduli dengan mereka. Bukan. Tapi yang dimaksud di sini, jangan sampai pelayanan apapun yang Tuhan percayakan padamu, justru itu menjadi senjata engkau membenarkan diri. Tidak boleh. Semua goalnya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Semuanya. Dan makanya kata Yesus pada saat itu, saya belum tentu ada bersama-sama kamu. Belum tentu. Artinya apa? Yesus itu akan selalu ada padamu. Amin. Tapi kehadiran Yesus ini akan selalu ada padamu setiap hari. Itu juga tergantung responmu. Responmu. Makanya gereja kita tetap kita melakoni. Itu disebut dengan departemen diakonia. Hanya satu tujuan kita. Di dalam yang melakukan di lapangan, ada Pak Effendi pada Steve di situ. Sampaikan kasih karunia. Bukan hanya yang disumbang itu diberikan, sampaikan. Dan tujuan menyampaikan itu bukan untuk menyuruh mereka masuk ke gereja, tapi percaya Tuhan. Karena kalau saya buat target mereka, setiap itu harus masuk ke gereja, itu saya salah. Tapi mereka harus mengenal Tuhan. Karena apa? Kalau Tuhan bekerja, 1-2 kalimat saja yang disampaikan, itu bisa kok membuat orang berubah. Amin. Makanya kita tetap jalan. Diakonia kita ini bukan untuk menopang, bukan untuk mengambil kesusahan ekonomi orang, tapi meringankan. Ya, meringankan. Sehingga kita bisa melihat, saya pun dengan keadaan berkat-berkat kita hari ini, saya juga selalu mengusahakan di gereja kita ini juga bahannya semua yang terbaik. Mungkin bagi mereka yang sudah uangnya ratusan miliar, bahan yang terbaik itu kan kapasitasnya berbeda lagi, betul tidak? Tapi untuk kita di sini, saya katakan selalu akan saya berikan yang terbaik. Amin. Ini loh, lantai kita ini bisa saja saya beli keramik yang lebih murah. Tapi saya tahu Tuhan memberkati dengan kapasitas ini. Saya juga harus memberikan lantai itu dengan kapasitas itu. Halo? Halo? Amin? Mari kita semua bertanggung jawab
dengan apa yang sudah Tuhan percayakan padamu. 1 talenta. Ngomong kanan kiri, 1 talenta. 300 juta bos. Modal awal, tanpa bunga, tanpa denda. Amin. Amin. Ayo semangat. Semangat terus. Semangat terus. Gereja kita ini adalah gereja tempat Anda dan saya bertumbuh luar biasa. Amin. Kita akan bertumbuh bersama-sama. Kita akan bisa melihat bahwa gereja kita ini menjadi gereja yang terus memuliakan nama Tuhan, sehingga kita bisa melihat orang-orang di dalam pun akan mengalami progres. Katakan amin. Katakan amin. Karena apa? Karena pertumbuhan kita semua adalah pertumbuhan yang sehat, yang didasarinya semua dengan kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Nah, sebagai penutup yang terakhir, saya minta maju Pak Stevi ke depan. Silakan Pak. Yang lain nggak boleh cemburu ya. Maju Pak. Nah, ini kopi. Nggak mungkin saya kasih Bang Oden kopi. Karena saya melihat di sini nanti, ini bidangnya Pak Stevi juga. Kemarin ada datang ke saya, sekalian juga saya memberkatinya. Nah, ini kopi Sihola, Lintong Nihuta dari Sumatera sana. Nah, ke Pak Stevi, saya tidak hanya memberikan 1 talenta, 3 talenta loh. Amin. 3 talenta. Ya, Pak Stevi boleh jual. Dan saya tidak minta keuntungan. Ya, saya juga tidak minta bunga. Saya juga tidak minta didenda kalau gagal. Uang denda. Nah, ini Anda jual. Berapa? Duit Pak? Terserah. Karena saya tidak minta modal kok. Maksudnya kita berdoa supaya banyak orang yang cocok dengan minum kopi ini. Nanti kalau cocok Pak, saya akan langsung temukan Pak dengan yang punya, bukan dengan saya, yang punya. Amin Pak. Ini talenta Pak, 3 talenta Pak, saya serahkan. Ya, Tuhan berkati. Sukses Pak, berhasil Pak. Amin. Atau nanti malam mungkin apa langsung pergi aja ke warung kopinya JM Pak Stevi. Tapi jangan minta gratis ya, tetap dibayar. Halo. Supaya terjadi pelipat gandaan. Amin. Jadi ingat Pak Stevi, saya tidak menuntut apa-apa, tenang saja. Kalaupun akhirnya nanti pelanggan kan cocok, masalah cocok itu kan nanti harus dijalani dulu, betul tidak? Harus dijalani. Kalau nanti dari beberapa kopi yang Pak Stevi jual, mungkin itu yang lebih cocok, ya puji Tuhan. Tapi kalau enggak ada yang cocok, ya puji Tuhan juga. Tapi yang pasti kita sudah start. Itu loh. Nanti Pak, jangan ditaruh di kulkas terus Pak ya. Sama nanti yang 1 talenta dikubur dalam tanah. Ya, jangan. Itu langsung jual Pak. Itu 770 gram. Nah, ya satu kotak itu. Halo, amin, amin. Semua harus maju, semua harus semangat. Katakan amin. Kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan sekali lagi. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah
Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi, angkat pujian ini dari atas, amin Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, amin Tuhan. Yes, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagi. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya, amin Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi katakan, haleluya, yes. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagi. Sekali lagi katakan, selamanya Kau hebat bagiku. Mari semua angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Ini tubuh Kristus yang sudah tercabik-cabik supaya tubuh kita sehat. Dan pada saat engkau memakan tubuh Kristus, kita semua bersatu dengan tubuh Kristus yang sempurna ini. Apabila Bapak dan Ibu percaya pada tubuh Kristus, mari engkau makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Ini adalah darah Yesus dan harus tertumpah. Melalui salib Yesus, maka darah Yesus juga sempurna.
Sehingga pada saat engkau meminum darah Yesus, maka sesuatu yang tidak baik pada darahmu hari ini juga sudah sempurna, sudah sempurna, sudah sempurna dan sehat. Semua sehat, semua sehat. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa ini darah Yesus, kami mau minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ngangkat tanganku selamanya, Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya, Kau hebat bagiku. Lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya, Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya, Kau hebat bagiku. Sekali lagi katakan amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya, Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya, Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Oh, selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Bapak, tubuh Kristus, darah Yesus akan terus melindungi, akan terus menjaga kami kemanapun kami pergi dan melangkah. Kami percaya apa yang sudah kami dapat hari ini, firman Allah yang sudah kami terima hari ini, kami akan melangkah, kami tidak perlu takut karena modal utama kami, Tuhan sudah ada bersama kami. Modal yang kedua, Tuhan juga sudah memberikan talenta kepada kami. Kami akan berhasil dan pasti berhasil. Terima kasih Bapak, berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati Bapak dan Ibu dan semua pekerjaan yang mereka punya. Hari ini kami menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, persembahan kami, persepuluhan kami, pembangunan, bahkan apapun yang Tuhan taruh hari ini, Tuhan memberkatimu berlipat kali ganda. Mari kita deklarasi persembahan pada saat ini, maka menaburlah saya di gereja ini. Dalam tahun ini juga saya pasti menuai 100 kali lipat ganda. Sebab saya diberkati Tuhan, saya menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga saya menjadi sangat kaya untuk kemuliaan Tuhan dan memperluas kerajaannya di tempat ini. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Di tempat maha tinggi. Di tempat maha
Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus yang akan terus memimpinmu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan, amin. Amin. Silakan duduk dan bersatu.